Shalom, ayo kita baca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita lihat di sini bahwa firman Allah itu dalam bahasa aslinya di sini ya, logos ya. Dia itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pedang bermata dua itu artinya kedua sisinya tajam ya. Jadi kalau ditusuk maka pedang itu akan membelah ya. Dan di sini dikatakan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Dikatakan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi artinya kenapa kita itu perlu membaca, merenungkan firman senantiasa. Kalau di Kolose 3 ayat 16 itu dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya, kata perkataan Kristus di situ juga rema, di situ juga logos ya. Kemudian lebih lanjut dikatakan setelah dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat ya dapat mengajar, meneguhkan orang lain. Jadi kalau firman ini kita baca, kita renungkan, itu firman itu akan mulai merubah mindset kita, cara berpikir kita. Ketika kita sedang mempertimbangkan sesuatu, maka firman Tuhan ini yang kita baca itu akan seperti pedang yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Kenapa yang dipisahkan ini jiwa dan roh? Karena memang waktu kita sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus, roh kita ini menjadi roh yang penurut, roh yang sempurna, tidak bisa berbuat dosa. Itu di surat Yohanes dikatakan demikian. Tapi jiwa kita itu masih jiwa yang lama, yang membutuhkan penyucian, yaitu kalau bahasa Inggrisnya sanctification. Ya, sementara roh ini sudah dibenarkan, sudah mengalami justification. Jadi waktu kita merenungkan firman, mengizinkan firman itu membentuk mindset, cara berpikir kita, maka kita akan mulai bisa membedakan mana dari cara berpikir yang lama, jiwa yang lama ini dengan roh kita yang mau jadi mengikuti Tuhan ya, mau penurut senantiasa ya, mau menurut ya, mau menjadi roh yang penurut ya, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Memang ini tipis ya, antara jiwa dan roh itu bedanya tipis sekali. Kalau secara umum misalnya, kalau kita lihat orang-orang dari suku tertentu itu misalnya orang yang sabar ya, misalnya orang Jawa ya sabar sekali. Itu alamiahnya seperti itu. Mungkin dibanding orang dari suku lain barangkali nggak sabaran ya. Atau nggak usah bicara suku juga, sebagian orang kan mungkin ada yang cenderung sabar, yang lain cenderung tidak sabar. Tapi kalau kesabaran itu cuma dari sifat manusia, sifatnya alamiah, itu dari jiwa yang lama ya. Pada titik tertentu itu akan nggak tahan ya, marah dan atau pokoknya nggak sabar lagi. Nah, sementara kalau kesabaran ya, passion yang lahir dari roh itu beda sekali ya. Kasih juga begitu ya. Kalau kasih manusiawi itu ada batasnya. Itu bergeraknya di level jiwa ya. Orang yang sama-sama cocok, bisa saling mengasihi. Tapi kalau kasih yang dari roh itu yang sudah lahir baru, itu kasih agape ya. Itu tetap bisa mengasihi karena itu berasal dari Tuhan. Nah, roh kita yang sudah ciptaan baru ini roh penurut ya. Jadi waktu kita semakin banyak menyembah Tuhan ya, mengizinkan Tuhan mengubah cara berpikir kita, maka roh kita yang sudah lahir baru ini akan mulai mendominasi cara berpikir kita. Ketika ada kesulitan-kesulitan, pedang roh firman Tuhan itu akan bisa membedakan yang mana dari jiwa kita, yang mana yang berasal dari roh kita yang sudah lahir baru.
Ada gambar yang menarik ya, ini tentang perlengkapan senjata Allah yang ada di kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 18. Dikatakan di situ ada kasut atau sepatu, ya, sendal, alas kaki, Injil damai sejahtera ya. Lalu ada ikat pinggang kebenaran, kemudian ada baju zirah keadilan, ada ketopong keselamatan atau helm keselamatan, kemudian ada perisai iman, dan lalu ada pedang roh, yaitu firman Allah. Kata firman di sini, di Efesus 6 ini, dalam bahasa aslinya itu rhema. Nah, jadi menarik ya, kalau di kitab Ibrani tadi itu logos, itu firman yang kita baca secara umum, yang kita dengar ya waktu orang firman hamba Tuhan khotbah. Tapi di sini bicara tentang firman rhema ya. Jadi dikatakan di Efesus 6 ini ayat 16 sampai dengan 17, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini yang saya bilang tadi, kata firman di sini rhema. Ini kalau bicara perlengkapan senjata perang ya, senjata rohani ini bicara khususnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kita melakukan sesuatu lalu sadar atau tidak sadar itu ada peperangan rohani, ada si jahat yang berusaha menguasai atau menyerang pikiran kita. Nah, dikatakan segini, pergunakan perisai iman ya. Ingat, iman itu muncul karena kita mendengar firman ya. Jadi ketika ada serangan atau apapun, kita pakai perisai iman ini untuk menangkis ya serangan-serangan dari pikiran-pikiran negatif ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat ya. Kemudian ketopong keselamatan itu gunanya apa? Itu melindungi pikiran kita ya, bagian kepala kita ketika kita mau berpikir kemudian mengambil keputusan, itu kan di bagian kepala ya. Nah, itu dilindungi oleh ketopong keselamatan ya. Firman Tuhan yang telah kita renungkan begitu rupa, itu menjadi mindset cara berpikir kita. Kemudian ada firman rhema yang waktu kita bersekutu dengan Tuhan itu muncul ya. Dari situ muncul iman. Nah, dengan perisai iman ini kita dapat memadamkan segala panah api ya dari si jahat. Nah, kemudian yang menarik juga adalah ketika kita menerima pedang roh yang adalah firman Allah, ini kita gunakan di dalam doa ya. Karena kan kalau dikatakan pedang roh di sini Efesus 6 ayat 17, yaitu firman Allah, kata firman itu kan rhema. Rhema itu adalah firman yang berbicara. Jadi artinya ini kita sedang dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, tentu bisa aja muncul aku lagi sedang di jalan ya, tiba-tiba kita ingat satu firman dan itu berbicara sekali kepada kita. Nah, karena doa itu tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu, kita bisa pakai langsung di dalam doa. Firman Allah rhema itu yang kita dapat, kita memberikan reaksi sesuai dengan firman. Ya, kalau dibacakan lebih jelas ya, lebih lengkap ini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Lalu ayat 18-nya, dalam segala doa dan permohonan. Jadi kita gunakan ketopong keselamatan itu menutupi kepala kita. Lalu pedang roh ini untuk menyerang ya, untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif atau mengalahkan semua serangan-serangan dari iblis dengan berbagai cara ya yang dia usaha lakukan ya. Nah, itu digunakan dalam segala doa dan permohonan. Artinya ada banyak bentuk doa ya.
dan permohonan, kita pakai itu firman rema itu. Ya, ini lebih jelas ya, ayat 18 ini. Dalam segala doa dan permohonan. Lalu dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita dalam doa. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi ini ternyata salah satu perintah Tuhan atau tugas yang kita terima dari Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam doa kita itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dulu waktu saya belum penuh Roh Kudus, saya pikir bagaimana cara saya bisa berdoa non-stop. Ya nggak mungkin lah, kalau saya lagi makan gimana ya. Kalau saya lagi tidur, tentu ya tidur ya kita nggak berdoa gitu ya, kita sedang tidur lah, sedang tidak aktif. Tapi kalau kita sedang di jalan, sedang mengerjakan sesuatu, ya, bagaimana kita bisa berjaga-jaga dalam doa kita itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, caranya bagaimana? Ini kan artinya termasuk doa syafaat, ini termasuk mendoakan orang lain, ya. Bagaimana caranya? Nah, setelah saya penuh Roh Kudus, saya baru mengerti. Waktu saya penuh Roh Kudus, saya menerima salah satu tanda yang ditunjukkan, yaitu berkata-kata dalam bahasa roh, ya, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kalau di Kisah Rasul pasal 2, ya. Memang bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, yang kita mengerti, yang manusia mengerti, ya. Tapi belum tentu kita mengerti, karena kan kita mungkin ngerti bahasa Inggris, ngerti bahasa Indonesia, mungkin bahasa Jerman kita nggak ngerti, atau bahasa Finland itu kita nggak ngerti, atau bahasa Perancis, atau bahasa Belanda, atau bahasa-bahasa lain, atau bahasa-bahasa di pedalaman di Papua, atau di hutan Amazon misalnya, ya. Itu ada bahasa juga, tapi itu bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Sementara itu ada juga bahasa roh yang hanya dapat dipahami oleh Tuhan, ya, oleh Allah Bapa. Dan Paulus juga berkata di 1 Korintus 14, dia berkata bahwa aku mengucap syukur karena aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kalian semua. Jadi ini berkaitan ya antara membaca firman, kemudian berdoa, ya, berbahasa roh. Jadi kalau tadi di kitab Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Allah itu adalah pedang roh, ya. Itu memisahkan jiwa dan roh, ya. Kemudian kalau kita baca di Efesus pasal 6, ada firman rema, itu firman ketika kita sedang bersekutu dengan Tuhan, atau sedang merenungkan firman, atau juga bisa aja lewat seorang hamba Tuhan lain, tiba-tiba ada perkataan yang muncul, ya, dari Tuhan. Nah, itu jadi firman rema. Kemudian itu Efesus 6, firman rema ini yang adalah pedang roh digunakan untuk menyerang, ya. Ini bukan pertahanan yang sifatnya defensif, ya, tapi ofensif, untuk menyerang, ya. Saya perhatikan ya, kalau kita senantiasa memakai, ya, mempraktekkan, ya, dalam berbahasa roh ini, roh kita tuh makin dominan. Jadi waktu kita sedang berdoa itu ada istilahnya profetik gitu. Tiba-tiba tuh kata-kata tuh keluar, dan seringkali ada hal-hal yang kita nggak pernah tahu tiba-tiba itu muncul, dan waktu kita doakan itu ternyata firman untuk seseorang, ya, bisa spesifik. Di Roma 8 ayat 26 sampai dengan 28, ya, dikatakan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, ya. Apa tuh kelemahan kita? Ternyata kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, sekali lagi, ya, kalau dulu, ya, saya dulu belum penuh Roh Kudus, saya nggak ngerti keluhan-keluhan yang tidak terucapkan tuh kayak gimana, ya. Ya, mungkin ya sulit untuk diucapkan dengan kata-kata, ya. Jadi nggak ada perkataan yang tepat ya untuk bisa mewujudkannya. Tapi waktu saya sudah penuh Roh Kudus, saya makin mengerti bahwa salah satu bentuk keluhan yang tidak terucapkan itu keluar dalam bentuk bahasa roh, ya. Kita berkata-kata kepada Allah. Lalu dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita bisa berjaga-jaga senantiasa ya, dan menaikkan permohonan untuk orang-orang kudus ya. Lewat apa? Lewat berbahasa roh ya. Jadi waktu sedang di jalan misalnya, sedang tidak memikirkan sesuatu ya, kita bisa sambil berdoa ya, berbahasa roh ya, sebagaimana Tuhan pimpin kita. Nanti ada firman yang tiba-tiba rema muncul di hati kita ya. Dan dampak dari kita terbiasa melakukan hal ini, itu yang kita sering akui di Roma 8 ayat 28 ya. Dibuat jadi lagu bahwa semuanya baik ya. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku semuanya baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ternyata waktu kita berbahasa roh, kita berjaga-jaga ya, setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus ya. Ternyata itu adalah doa yang memang dikehendaki. Kita berdoa untuk orang-orang kudus ya, termasuk untuk diri kita juga. Dan salah satu bentuk praktis untuk perwujudannya adalah dengan berbahasa roh ya. Dan karena itu kita bisa yakin bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu menjadi kebaikan. Kenapa? Karena kita sudah berdoa sebelumnya. Doa kita itu mengaktifkan ya, rencana Tuhan yang sudah terwujud itu ya, dalam blueprintnya di surga itu terwujud dalam kehidupan kita ya. Jadi di download istilahnya, rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini ya. Paulus dia jelaskan ya, kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh ya, di 1 Korintus 14 ayat 2 ini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan Paulus sendiri ya, dia bilang bahwa dia tuh berbahasa roh lebih daripada yang lain ya. Jadi artinya waktu dia sendirian dengan Tuhan, dia berdoa dengan akal budi ya, apa yang dia tahu dia katakan kepada Tuhan. Lalu dia berbahasa roh lagi ketika dia tidak tahu dia harus doakan apa. Ketika ada wajah seorang muncul dalam imajinasinya, dia nggak ngerti harus doakan apa, dia berbahasa roh ya. Dan itu menolong untuk dia semakin memahami kehendak Tuhan. Nah, kembali ke Ibrani 4 ayat 12. Jadi kalau kita tuh sudah jiwa sama roh itu kan seringkali nempel. Kalau kita sudah punya interest tertentu ya, kadang-kadang itu sulit membedakan. Kita bilang ini dari Tuhan, ini dari roh ya. Ini rema gitu. Padahal itu sebenarnya di level jiwa. Tapi waktu kita terbiasa baca firman, memutuskan segala sesuatu berdasarkan apa kata firman, kita akan bisa membedakan ya. Oh, yang ini dari jiwa nih, yang ini dari roh ini. Ini firman, yang firman yang hidup, firman Allah logos yang hidup dan kuat, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh ya. Waktu kita nggak ngerti mengambil keputusan yang mana ini Tuhan ya, rasanya ini rema misalnya, ini udah dari tuntunan Tuhan. Tapi ketika kita belajar menundukkan hidup kita pada apa kata firman ya, maka kita akan ngerti, oh ternyata yang ini dari jiwa ya, yang ini dari roh ya. Dan itu akan menarik sekali ya. Kadang-kadang misalnya begini ya, saya ada beberapa tugas yang nampaknya mendesak ya, tapi saya punya komitmen juga untuk doa ya, pada jam tertentu gitu. Nah kadang-kadang tuh ketika saya tidak tahu harus memutuskan seperti apa, saya berdoa. Lalu saya diingatkan gitu ya, setia dalam apa yang Tuhan percayakan. Nah saya bisa membedakan ternyata yang tadi desakan-desakan itu dari jiwa ya. Ternyata yang Tuhan kehendaki saya tetap dalam apa yang Tuhan percayakan untuk dilakukan ya.
Jadi dengan cara demikian kita bisa ngerti jalan bersama Tuhan, ya. Amin.